perlu diingat di dalam kita menekuni dunia trading ya khususnya, maka harus disadari semuanya membutuhkan proses ya. Jadi di dalam menjalankan hari-hari kita dengan mengikuti kondisi pasar, dengan kita melakukan aktivitas trading, maka itu tidak bisa didapatkan dengan serta-merta, tidak bisa kita dapatkan dengan instan. Karena itu untuk mendapatkan yang lebih baik maka membutuhkan proses. Jadi trading itu butuh proses. Dan diingat proses ini tidak bisa instan tetapi membutuhkan waktu. Maka proses ini butuh waktu dan ini harus disadari. Tidak bisa 1 minggu menguasai, tidak bisa 1 bulan menguasai, bahkan 3 bulan pun belum tentu bisa menguasai. Kenapa seperti itu? Karena bukan teori saja, tetapi pasar itu selalu dinamis, setiap hari bergerak. Dan kita harus setiap hari banyak mengalami kondisi pasar yang selalu berbeda. Semakin kita banyak mengalami, semakin kita analisa, semakin kita entry, kemudian kita evaluasi hasilnya, maka semakin banyak pula referensi yang bisa kita dapatkan, semakin banyak pula perbendaharaan yang kita dapatkan terkait dengan pola, terkait dengan analisa dan sebagainya. Disitulah nanti untuk proses kematangan kita ya, baik mental maupun sisi psikologi. Sehingga kalau kita hanya mencoba 1 minggu, 1 bulan merasa profit, sudah profit analisa kita, sudah tepat analisa kita, maka jangan bersenang dulu, jangan berbangga dulu, karena itu bisa jadi bagian dari hoki kita ya, bagian dari keberuntungan kita. Yang paling penting nanti ketika kita mau betul-betul bisa bertahan, maka harus perbanyak latihan recovery. Recovery itu apa? Recovery adalah satu tindakan yang kita lakukan untuk menghindari, untuk meminimalisir tingkat kerugian. Recovery itu kita lakukan untuk meminimalisir tingkat kerugian. Contoh misalnya, contoh sederhana, saya ambil posisi buy 0,1 ya, sementara saya entry buy, marketnya tidak mendukung, marketnya turun sejauh 500 pergerakan atau 500 pip misalkan. Nah, namanya recovery itu bisa melakukan tindakan cut loss atau bahkan kita menambah di sini. Karena menurut saya, perhitungan saya dari sisi teknikal ini akan kembali ke atas atau hanya koreksi, saya bisa mengambil posisi berikutnya buy. Bahkan bisa saya naikkan 0,2. Contoh ini ya. Dengan perhitungan, karena secara teknikal, secara grafik ini masih berada di tren naik misalkan begini, sehingga turun ini hanya koreksi berpotensi kembali naik, sehingga saya mengambil posisi buy lagi. Nanti begitu dia koreksi naik, jangankan sampai di sini, hanya setengah dari 500 ini, maka minus yang di atas ini bisa ditutup keuntungan yang di bawah. Buy yang di atas 0,1, karena kalau sampai ini 500 pip berarti setengahnya adalah 250. 250 kalau kali 0,1 adalah $25 minus, karena dia buy-nya turun sampai di sini. Sementara buy yang di bawah bergerak naik, ini naik 250 pip, sehingga 250 kali lotnya 0,2 adalah $50 plus, ada minus. Sehingga ketika kita mau menutupnya, tidak perlu pasar itu menunggu sampai bergerak mendekati yang di atas. Cukup setengah di sini bergerak, maka kita bisa tutup semuanya. Buy kita tutup, sell kita, buy yang di atas kita tutup, buy yang di bawah kita tutup, dan kita masih untung $25. Ini adalah bagian dari strategi recovery. Jadi nanti kita akan bahas banyak di sana, kita akan bahas satu demi satu. Intinya kita tahu dulu ya secara umum seperti itu ya. Jadi saya akan ulang lagi, yang harus kita persiapkan, satu, cara berpikir kita harus realistis. Jangan hanya berpikir pada
keuntungan yang besar, kita cepat kaya, pengen cepat lunas hutang, pengen macam-macam. Kalau kita cara berpikirnya seperti itu salah dan akan menghancurkan rencana kita. Lebih baik kalau betul-betul seperti itu hindari ya. Lebih baik sebelum terlanjur kita alihkan ke bisnis yang lain. Bisnis trading ini betul-betul membutuhkan konsentrasi, membutuhkan psikologi yang tenang. Tidak bisa kita dikejar dengan kebutuhan yang terlalu banyak seperti itu ya. Apalagi dengan target yang terlalu tinggi, yang di luar kewajaran. Ya, tidak realistis bahasanya ya. Maka berpikirlah yang realistis, mudah kita dapatkan sesuai kemampuan kita. Yang kedua, fokus pada prosesnya, bukan pada profitnya. Fokus pada proses itu ketika market tidak memenuhi syarat dari ketentuan saya, maka saya tidak entry. Ketika pasar itu membentuk satu pola, dan pola itu ada di dalam aturan main saya, ada di dalam ketentuan syarat entry saya, maka saya baru entry. Ketika saya sudah entry, maka saya sudah harus mempersiapkan resikonya di mana atau recovery-nya bagaimana. Itu harus siap. Apapun yang ada di pasar, baik sesuai dengan market analisa kita maupun berbalik, tetap kita sudah siap semuanya. Nah, itu fokus pada prosesnya, sehingga ikuti saja prosesnya, nanti dengan sendirinya profit akan mengikuti. Yang ketiga, jangan jadi peramal ya, jangan kita nanti terlalu jauh kita memperkirakan nanti akan sampai di sana dan seterusnya ya, yang kalau kita hitung tidak realistis ya. Kembali lagi pada target kita ya, jangan terlalu over, jangan terlalu berlebihan. Ketika sudah profit, walaupun belum tersentuh, kita bisa amankan dulu. Profit itu kalau sudah ada di depan mata, kalau kita belum tutup bisa habis, bisa hilang. Tapi kalau sudah kita tutup, maka sudah pasti menjadi milik kita, sudah pasti masuk kantong kita. Perkara nanti kita mau menambah lagi, nanti silahkan kita lihat lagi, kita lihat bagaimana pasar itu bergerak lagi. Apakah memenuhi syarat dari aturan main saya, aturan entry saya? Kalau memenuhi syarat saya entry lagi, kalau enggak kita tunggu lagi. Kemudian yang keempat tadi ya, jangan lupa untuk selalu membatasi kerugian. Setiap transaksi yang kita lakukan harus sudah ada batasan resikonya ya, apakah menggunakan 2%, apakah menggunakan 5%, apakah menggunakan 300 pip, apa menggunakan 500 pip, atau bahkan menggunakan high dan low-nya, support resistennya. Oke. Yang penting yang cocok yang mana sesuai dengan gaya kita. Yang kelima adalah memahami secara teknikal cara kita entry itu bagaimana, cara exitnya bagaimana, aturan apa yang membuat kita nanti akan entry, aturan apa yang membuat kita akan exit, itu nanti kita akan pelajari dan harus paham. Kalau tidak paham, jangan memaksa untuk menggunakan real account dulu. Yang keenam, selalu terbuka untuk melakukan satu perbaikan. Jangan berkeras kepala, jangan keras hati, dan jangan merasa paling benar dalam kita analisa. Tapi selalulah melihat kondisi real time-nya. Selalulah sadari kondisi dinamika pasar. Kalau dia memang berubah, maka close, kemudian ikuti yang ada. Ini adalah kunci kita di dalam menjaga keberhasilan. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh ya. Yang ketujuh, dalam trading itu tidak bisa dibentuk dengan cepat ya. Trading itu harus dilatih, harus diasah, tidak bisa diwariskan, tidak bisa hanya dipelajari secara singkat tanpa kita belajar dengan prosesnya, tanpa kita mengalami berbagai kondisi pasarnya. Dan perlu diingat, di dalam menjalankan proses itu tidak bisa serta-merta, tidak bisa instan, tapi membutuhkan waktu dan harus kita sadari. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan pembuka ini membuka juga mindset kita, menyadarkan kita pentingnya mempelajari teknik, pentingnya mempelajari risk management dan kontrol emosi kita.